Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pengajian pada pagi ini sambungan dari apa yang kita sampaikan beberapa Senin yang lalu berkaitan dengan air untuk bersuci. Kemarin kita sebutkan air untuk bersuci itu ada 7 air: air sumur, air laut, air mata air, air embun, air salju, dan juga air laut. Dari sekian banyak air itu dibagikan kepada 4 lagi. Yang pertama, air suci menyucikan, kondisi diri air suci, dan juga mampu menyucikan yang lain. Yang dimaksud menyucikan yang lain di sini adalah mampu bisa dipakai untuk hal-hal yang wajib. Misalnya untuk ambil wudu, untuk mandi daripada janabah, mandi daripada rafah hadas haid dan hadas nifas. Itu maksud menyucikan. Kalau misalnya dipakai kepada hal-hal yang biasa, itu tidak ada problem, tidak perlu air itu menyucikan, cukup suci saja. Misalnya air kelapa, itu boleh kita cuci baju yang tidak ada kena najis, tidak ada problem. Baju yang tidak ada kena najis, mandi dengan bukan untuk cebok, mandi biasa boleh. Air kelapa boleh, air nira boleh, air kopi boleh, air teh boleh, tidak ada problem. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan menyucikan, itu khusus pemakaian pada hal-hal yang wajib. Jadi air suci menyucikan, pengertian menyucikan yaitu untuk pakai kepada hal-hal yang bersifat wajib. Misalnya berwudu, mandi junub, mandi rafah hadas besar, haid dan nifas, itu tidak boleh dipakai air yang hanya kategori menyucikan. Suci tidak menyucikan. Jadi pengertian menyucikan khusus pemakaian kepada hal-hal yang bersifat wajib. Hal-hal yang bersifat wajib itu yang menyucikan. Jadi ada air kelapa, mencuci tanah yang kena yang biasa, silakan. Tapi untuk berwudu tidak boleh, mandi junub tidak boleh, rafah hadas, haid dan nifas juga tidak boleh. Itu yang dimaksudkan menyucikan. Kalau bahasa kita menyucikan, kita bersih, kita cuci baju kan juga menyucikan. Tidak maksud ke situ. Jadi kalau baju kita yang enggak ada najis, itu boleh digunakan apapun air suci boleh, walaupun air itu tidak menyucikan. Misalnya baju dia baju putih, berlek hitam, apa tu kan dia kopi, kan anak-anak masalah ya. Tetap suci baju kita nyok, karena ia kopi yang kita gunakan tidak menyucikan, tapi bukan penggunaan pada menghilangkan najis dan juga pada merafah dan sebagainya. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, air suci menyucikan tetapi makruh digunakan. Air suci menyucikan tapi penggunaannya makruh, itu kita gunakan. Seperti misalnya air yang dipanaskan di daerah yang panas, yang tempat wadahnya sesuatu yang berpotensi berkarat. Ia dikusuum 5 tauro, dipanasin 5 tauro, dan tempat penampungan air adalah sesuatu yang berpotensi berkarat sebagai logam-logam. Itu yang makruh kita gunakan pada waktu panas. Itu suhu 5 tauro. Tapi suci tetap menyucikan, memakruh kita pakai. Dan kemakruhan pemakaian itu kepada yang bersifat yang bernyawa. Jadi
terlibat dengan manusia yang makruh. Jadi punya tarah pada yang makruh, dia suruh yang dipanasi 5 tahun roh. Kapu mano kameng makruh hukum dia. Kapu mano pemantang yang bersifat yang bernyawa. Jadi sesuatu yang makruh boleh kita gunakan, suci menyucikan, tetapi makruh itu pembagian yang kedua untuk kita pakai. Jadi air yang dipanasin oleh matahari dalam wadah yang berpotensi berkarat. Jadi punya dalam wadah yang lagi kita alat penampungan dia dilikur je plastiknya jangan apa pun. Karena ilat kenapa dimakruhkan memakai itu, karena kalau yang berpotensi berkarat itu akan membawa kepada penyakit kulit. Penyakit kulit di ujung-ujung jadi tanya gatal lah ataupun berbelah di bintik-bintik yang tembok sebab kulit tanya gara-gara tadi itu ada karat yang muncul daripada ia yang kaya kutu boleh mata aurat. Yang ketiga yaitu air yang disebutkan dengan air suci tapi tidak menyucikan. Ia yang suci yang tidak menyucikan banyak sekali, antara lain adalah air mustakmal. Ia mustakmal air bekas pakai dari anggota wudu, bekas pakai dari mandi junub, bekas pakai dari kita berwudu, khusus pada pemakaian yang wajib tadi. Itu yang dimaksudkan dengan air mustakmal. Itu suci air, tetapi tidak menyucikan bagi yang lainnya. Jadi air bekas wudu anjir di darah nyalanya, anjir di darah najis tidak boleh. Tapi untuk darah piring yang hana menajis itu silakan. Darah bajai yang tidak menajis itu silakan. Ia bekas wudu itu boleh kita gunakan untuk membasuh hal-hal yang biasa yang tidak bersifat wajib. Itu dimaksudkan yang ketiga air mustakmal. Yang keempat adalah air najis. Air yang kena najis. Kalau najis tidak dikatakan air, tapi pis. Ada kena air juga. Dia katakan air najis, air yang pada dasarnya air, tetapi kemudian dia kena najis. Ia yang kena najis, tidak boleh digunakan. Hanjir kita pakai dan hanjir kena bertanya. Dan ia yang menajis. Dengan ketentuan air yang menajis itu adalah di bawah 2 kulah. Di bawah 2 kulah. Ukuran 2 kulah ini sekitar 110 liter dan lebih kurang seperti itu. Jadi ia yang di bawah 2 kulah jatuh najis yang menajis walaupun tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Ini katanya dalam timah ia sabun timah ukuran 10 liter. Ia sabun tetes kena. Dia bukan hanya ubah mubahkan warna, tak rasa, tapi ianya tetap air bernajis. Tidak boleh lagi digunakan untuk apapun, tidak boleh digunakan. Termasuk hanjir tak gunakan tajuk ke mana? Tajuk ke lemah saja. Itu dah kira lah baik ugoi bulan lemah dia ajuk ke lemah tak boleh. Jadi lemah lagi tanya cikgu ia ke tajuk. Itu baik tajuk ia tak kena ngaji yang tu datang. Tidak baik ya. Lagi ia bunuh yang tidak boleh kita gunakan yang makruh. Itu juga tidak boleh kita gunakan untuk memandi lembu saja. Ia kapan? Karena kulit itu sama dengan kulit lemah beda, terbaik. Kulit lemah terbaik. Tapi di segi hayawaniyah, di segi kemanusiaan, di segi kehayawan, punya nyawa, punya rasa, semuanya sama. Antara kita yang manusia dengan hayawan, ada yang membedakan. Makanya ini kembali di luar konteksnya betul. Penyembelihan hayawan termasuk unggas, lembu itu tidak boleh dilakukan tasfiyah yang pertama, yang kedua di depan yang pertama aja ya. Tak boleh itu, harus disembunyikan. Walaupun makan itu halal, tapi hukumnya sampai kepada haram bagi si penyembeli. Cuma gerak, cuma apa-apa manok nak
sihir lain, cacok lain, baka jin lain. Jadi tidak boleh. Kadang-kadang haram hukumnya, tidak boleh. Makanya diprotek oleh orang tentang metode penyembelihan kita. Itu wajar-wajar saja mereka protes. Kenapa? Karena kita ada cara tasir mau, tasir manok, karena sesuai dengan tuntutan syar'i, walaupun bukan dalam kapasitas halal haram. Jadi dalam penyembelihan itu ada keadabannya, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan, walaupun itu bukan menentukan halal dan haram. Misalnya lumur, bak tanya orang tasir lumur. Penyembelihan lumur itu tidak boleh di daerah-daerah yang mubatai-batai. Anjurnya haram hukum jika tanya orang tasir lumur di sini. Karena wadah tak berubah, rubah tanya kalau kita berubah lumur nak takir tu apa? Kalau yang golong buat di melawan-melawan. Jadi bukan hanya ketentuan halal haram, tapi juga keadaban-keadaban yang harus diperhatikan. Jadi disunatkan pisau wadah tasir manok sabok. Yang wadah tasir yang kedua dikurung-kurung. Yang lebih bagus di tanah dia. Tasir yang kedua. Kenapa mubah darah pak manok yang pertama, yang manok yang kedua. Minyak anak-anak tersampung. Jadi kita karena bukan kita, maka kurang perasaan tanya. Padahal manok sama lagi kita tanya tu. Buat konflik kita tanya jamun. Dia pasal ikut lah motor letak mereka dia awak mereka pikir. Ya ikut dia awak aparat. Kita tengok habis jantung. Dia menanci manok malah hanya ibu kali. Li kami haji ibu gaya kusu-kusu ada sia kurban. Tidak ada perasaan tanya. Padahal manusia binatang yang nyawanya sama kita lagi tanya je. Kan dulu baca sabuk buku. Apa yang diajarkan dalam agama itu betul, bahawa binatang yang wadah dikala ngendi dan sembelih dia tanya, nyo binatang nyo bahasa dia berkadon. Kadon hanali sila jika berpulang kepada Allah hanali untuk kami. Lagi kita nyo dikoh tak kuangan baku nah. Jadi nyo dikoh tak kuangan nyo dikeum kita nyo. Yang kita nyo ada jangan. Tang jantung nyo kan ada. Itulah perasaan binatang. Makanya tidak boleh dalam konteks penyembelihan. Ini lagi ya. Jadi kembali kepada hal yang betul. Jadi antara manusia, antara kita sebagai manusia dengan makhluk Allah lain yang bernyawa, itu dalam konteks yang sama apa tu? Yang membedakan kita adalah ba'ubudiyah yang membedakan. Taklif itu yang membedakan. Allah hanya taklif bak hayawan yang kon manusia. Jadi yang taklif bak manusia pun dalam kondisi-kondisi tertentu. Nakai, sehat, kon dengun, itu yang taklif. Tapi di luarnya sama apa tu? Bertanya juga. Binatang dia cik. Bertanya gerak, binatang gerak cik. Jadi makanya Rasulullah SAW dalam satu perjalanan gopnya gebiuk istirahat. Dia istirahat terus unta. Dia terus unta didekati unta kepada Rasulullah. Ia mata untanya mengalir. Air mata unta mengalir. Rasulullah dia depu ke bahawanya unta itu dikujra lipo. Yahud. Dia sedap juga tepo unta. Dia terus penan pada Rasulullah menghadap pakar kepada unta. Kita tanya kepada Rasulullah. Padahal kan sama jinnya sama lagi kita tanya. Tidak boleh. Makanya dalam hal berkenderaan yang jamun, kenderaan yang tak miliki diurus tanya bentuk binatang, maka hancur tak bebani binatang yang berlebihan. Jadi menyuruh tarik kaya yang pun nak kaya kebuka tarik nok. Kaya yang balok-baloknya nok balik ke bahasa Aceh ada pun. Mereka tidak boleh menggunakan seperti itu. Jadi harus punya kapasitas berapa mampu ditarik. Tidak boleh besar ditarik. Berapa mampu ditarik? Tidak boleh dipaksakan. Makanya sistem perbudakan dalam Islam, walaupun itu budak,
Tetapi lebih terhormat perilaku budak itu dengan perilaku pembantu yang dilakukan oleh orang kaya itu. Jadi jangan mengecam perbudakan, tapi mengecam perilaku. Perilaku orang sekarang ini memperkerjakan orang yang miskin itu dengan tidak menghargai waktu istirahat, membebani pekerjaan yang luar biasa, tidak mengenal malam, tidak mengenal hujan, tidak boleh. Jadi bukan budaknya yang sebenarnya yang perlu dihilangkan, tapi perilaku. Kalau TKW kita yang dijak warak, yang dikirim warak, dikirim ke Malaysia, dikerja Pak Cina, kerja Pak India yang bukan orang Islam. Luar biasa penindasan yang kita lihat. Jadi lebih daripada perbudakan. Dan kalau kita belajar tentang kitab perbudakan di dalam Islam, cukup terhormat walaupun dia itu kapasitasnya budak. Cukup terhormat. Dia waktu istirahat ada, kan tidak boleh dibebani. Misalnya kalau dia lemah, ada kondisi yang istirahat, harus dibawa ke dokter. Jadi kalau kita analisis sistem perbudakan yang ada di dalam Islam dengan perilaku, bertanya memperilakukan orang bekerja sekarang lebih jahat. Sistem mempekerjakan orang ketimbang dengan sistem perbudakan yang ada dalam Islam. Hancur, tidak boleh. Tak pedeng dia, tak jumpa anak-anak layak, tidak boleh. Tempat tidur tidak layak, tidak boleh. Tak boleh. Yang saya kan ya, kita pembantu hampir lupa lebih. Kalau dua kami kota pajumpu dengan makanan yang tidak bergizi, dia kerja full 24 jam, tidak boleh. Jadi kembali juga, jadi jangankan manusia, manusia tidak boleh, hayawan juga tidak boleh. Hancur tanya. Kan makanya hukum ini tidak baik. Kita yang ini tidak pelara cicing, tidak pelara burung. Berbeda merpati. Merpati bisa kita lepas. Burung-burung yang tidak bisa kita lepas itu tidak baik kita pelihara. Hanagot. Ya udah tak tahu punya hang-hang kubur kata kaya. Pakan draw dia tak minta kebebasan tidak burung. Si burung dia juga. Di mana? Dua burung dia nama dalam penjara tak. Kadua tun. Jadi pakan draw buat dicek, tanya mana perasaan. Mangat dia. Apalagi dapat duit lah ya. Enggak boleh. Jadi walaupun dalam konteks tidak haram apabila kita layani, kita berikan kebutuhan dia, tetapi tentang kebaikan tidak baik. Hanagot. Tanya tak pelihara cicing. Memang ni lagi, maka apa yang sebahagian diperjuangkan oleh teman-teman di daerah Nanggro-Nanggro yang maju tentang perlindungan terhadap burung, haiwan sesuatu yang bagus. Bagus yang dalam konteks keagamaan kita kata. Ini yang tanya anak. Jadi itu bahawa bertanya tidak boleh menzalimi makhluk Allah yang lain walaupun dalam sebatas air yang najis. Ia najis hanya tajuk. Jadi jangan nanti kemerdekaan baik gada-gada ia tajuk ni. Okey. Juga hal yang lain kurang baik, kurang ke, kan kurang baik. Tanya tak baju buku gerot, pada tak baju asal ke, tulian tajuk kemianya hanagernya, tulian tajuk keminya, asal tak baju gerot, mianya dicepu si atau ni, cuma tu. Mana tajuk tulian dipegang, ada pun tajuk gerot tulian, ada pun bahasa. Kira nak pergi kerana rasa kena tulis kerja tak baik. Tak baik. Jadi tajuk kerja lagi tak baju kerana tak baju masuk dia juga kasih dia atau jadi baik baju kita yang masuk kerja kata tajuk tulis kap dia mana ada tu maka tidak pengun dalam tajuk tulis yang baik baju baik habis baik kau beri peluang kena. Nyo berbalik itu kita tanya, memang kita tanya anak tanya kan
Tapi bagi orang-orang yang meminta-minta dalam kapasitas yang bergadai-bergadainya, yang hampir sama lagi minyak lagi kan, tapi tak berlaku lagi tanya. Sama lagi minyak bro, tajuk kan habis baju kita tajuk. Orang yang bergadai tak minta, yang berukur tajuk. Tak baik. Jadi maka kita tanya, jika la yu'minu ahadukum, jadi tidak beriman, tidak sempurnalah keimanan seseorang kamu itu, sehingga berusaha apa yang kita suka untuk diri kita agar itu bisa didapatkan oleh teman kita yang lain. Yaitu bukan sebatas pada pemberian materi. Tidak. Hadis itu yang sebenarnya bukan kepada materi, tapi hadis itu kepada apa yang kita suka di dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, semua kita pasti yang sangat kita suka nanti kalau kita meninggal masuk surga. Itu enggak ada tawar-menawar. Tambang surga, ada tahok tambang surga, jijik bekas terus. Bambandum tanya-tanya bekas tambang surga. Itu yang kita suka. Walaupun dapat tidak ya nanti itu urusan Allah. Makanya kalau itu yang kita suka, kita ingin masuk surga, maka kita harus berusaha untuk saudara kita, teman kita, kawan kita juga bisa menempuh jalan-jalan yang masuk kepada surga. Itu makna yang cinta. Jadi kalau bertajuk peng yang menapeng, kalau bertajuk uji mesti. Kembali kepada dia menolong. Jadi 4 pembahagian air. Yang terakhir, air yang kena najis itu tidak boleh digunakan kepada apapun dengan ketentuan air itu di batas 2 kulah. Ia di bawah 2 kulah. Apabila air sudah banyak, melebihi daripada 2 kulah, yang ianya kalau kadar 2 kulah, nyonya ia kalau di atas 2 kulah, maka untuk apakah air itu bernajis dengan kena najis ataupun tidak dengan kena najis, itu dilihat kepada apakah air yang sudah banyak itu ada berubah rasa, berubah warna, dan berubah bau. Lain macam ia kulah tanyanya, kulah pada tempat yang cocok ia temayak rayu kulah ni yang betul najis kena, yang kalau berubah rasa, berubah warna, berubah bau. Kalau berubah, maka bernajislah air yang 2 kulah. Kalau tidak berubah, maka tidak bernajislah air yang 2 kulah. Tapi kalau di bawah ukuran 2 kulah, yang anak kalian ubah, anak ubah, air najis tetap bernajis. Ia tabot 5 lubino, lebih toanya. Yang anak teruk 2 kulah ia ubina. Lebih air cicak, sini lebih air cicak. Yang menajis memang tabot ia. Ia tidak dilihat kepada berubah dan tidak berubah. Tapi kalau air banyak, ada 120 liter, itu jatuh najis di dalam air itu dilihat. Kalau berubah warna, berubah rasa, dan berubah bau, maka bernajislah air. Kaitan dengan air yang najis tidak boleh digunakan. Berbicara najis, berbicara tentang najis. Najis itu bukan sesuatu yang diluarkan dalam bahasa Aceh kita. Konyak. Bukan sesuatu yang diluarkan, tapi yang dimaksudkan dengan najis di sini adalah sesuatu yang bisa mencegah sah salat dengan tangan bang. Salah satu uji. Hanggil sembahyang, haiman sembahyang. Apabila najisnya bak tubuh kita mencegah sah salat, walaupun tidak kita luar, tidak kita benci, tapi ada yang dibencikan oleh perasaan kita, tidak disukai oleh perasaan, tapi tidak najis, lagi geneng patuh dahak. Dahak itu sesuatu yang luar katanya, tapi dia tidak najis. Jadi najis itu belum tentu sesuatu yang tidak disukai, tapi dia tetap najis. Nah, najis kalau kontemporer dibagi kepada 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah.
Mio jamun hana. Dua atau pembahagian. Mughalladah dengan mukhaffafah. Awak baru pula ini kait tamak dengan najis mutawasitah. Yang kedua, yang ketiga ada pertengahan. Dia ada pembahagian. Kalau najis mughalladah, najis yang unsurnya dari babi ataupun anjing ataupun anak babi pada anjing, anak anjing pada babi, ataupun anak anjing pada haiwan yang suci. Itu sama. Haiwan, karena ukuran najis tidak itu dilihat tempat tebing, yang dilihat tempat keluarnya. Termasuk getanya manusia. Getanya manusia terkini lahir bak lumur. Yang hukum lumur waktu getanya. Hukum lumur. Dia dah kurus walaupun dulu. Dilihat tempat keluarnya di mana. Tidak lihat pada bentuknya. Bui lahir bak lumur, maka tidak berlaku hukum babi dia. Berlaku hukum lembu. Kan? Ura, kembali kan manusia lahir pada babi, yang berlaku hukum babi. Berlaku hukum babi. Makanya di dalam kitab fikih itu ada ditakdirkan seseorang itu selesai membaca khutbah hari raya Aidil Adha, sesudah itu dikurbankan. Boleh? Karena lahir beliau itu pada lembu. Oh, masalah haid apa juga cerita lain. Kita yang haid apa juga kau nak pegang. Yang pegang yang tiup dulu haid apa juga. Yang tiup bui haid apa juga. Tapi kalau dipotong-potong, dimasak terus, ada bilang apa-apa. Macam dia dah baju kalau draw dah kaki mut juga jaga dekat tu. Yang benar tiup bui apa juga. Baru muntah. Kan? Jadi kalau kita ketahuan bisa makan. Jadi ingat, najis mughalladah adalah babi dan anjing. Yang najis mughalladah ataupun salah satu keduanya, ataupun binatang suci tapi keluarnya daripada babi dan anjing. Kambing itu batai, maka berlaku hukum batai. Tidak boleh. Berlaku hukum batai. Termasuk urut itu biar bak bui, yang berlaku hukum bui. Najis. Maksudnya berlaku hukum babi itu najis. Najis katanya. Cuma kibar mata kejap tambang dalam masjid yang untuk nak pembahasan tersentuh. Tapi yang jelas bahawa yang dilihat itu tempat di mana keluar. Itu berlaku hukum. Ini sama mendungnya. Itu berlaku hukum. Nah, itu najis mughalladah. Yang kedua yaitu di luar daripada dua itu najis mutawasitah ataupun najis mukhaffafah. Perbezaan antara najis mughalladah dengan najis mukhaffafah, kalau najis mughalladah itu harus dibasuh 7 kali. Ini ijma' tentang 7 kali air, semuanya sepakat. Enggak ada yang tidak sepakat tentang 7 kali. Yang membedakan antara kontemporer dengan kajian zaman dulu adalah tentang menggunakan tanah. Itu yang membedakan. Jadi punya ulama-ulama jamun itu di dalam mazhabul arba'ah yang kita lihat semuanya wajib menggunakan tanah. Tidak boleh menggunakan itu unsur-unsur lain, sesuatu yang lain ataupun apapun zat-zat yang lain yang di situ ada sebahagian kita dapatkan unsur-unsur tanah, tak boleh. Harus digunakan tanah. Jadi bila mana tak pakai tanah 3 dari 7-nya, maka yang hana suci, tetap masih dalam posisi bernajis. Karena itu yang kena najis mughalladah. Harus menggunakan tanah. Dan tanah yang tak gunakan juga tanah yang cut tak pakai untuk tayamum. Tidak boleh tanah sembarangan. Aja tanah boleh hidupnya kami yang cocok juga tak boleh. Harus tanah yang kita gunakan, tanah yang bisa kita gunakan untuk tayamum. Itu tanah yang suci, menyucikan. Yang pakai tanah sembarangan. Nah, air sungai yang kaciko
kakeru. Kakeru gara-gara banjir. Itu apakah boleh digunakan dalam arti tidak perlu mencari air lain yang pakai tanam nyan menteng? Boleh kalau kerugiannya memang kabrat skor dia tak pakai. Jadi anak payah tak minta di talau dengan harus tak gunakan legetanyo. Najis yang di bawahnya yaitu yang najis mughalladhah, najis mukhaffafah ataupun najis mutawassithah, itu tidak perlu menggunakan penyuciannya dengan menggunakan tanah, dan tidak perlu 7 kali dan tidak perlu 2 kali. Tapi yang penting sekali, dan harus air itu najis itu hilang. Yang bergadang najisnya. Gadang ini macam mana gadang? Bagaimana hilang? Hilang punya tempat yang berlobang-lobang. Lagi tika gayo, tika Aceh, tika Ngong, ataupun pandan, tika pandan. Waktu bernajis pipis anak-anak kita di sini, dan di bawah ini ada perkenian alir tree. Waktu tabuh ia di UK itu sebab tanam. Nyo yang kena dengan gadang. Ini hilang. Sekali dah cukup. Kadang-kadang kaitan dulu. Tapi menyobak lantainya keramik lagi nyo. Sino itu ini kita tanya Obino. Cok tu ia tak boleh mana play. Nyaka gadang. Itu tidak hilang. Apa dah hilang? Karaya. Itu bukan hilang. Memperbesar najis. Pada awalnya najis sebesar telur di sini, tetapi sesudah kita taruh air lebih besar, sudah besar. Jadi bukan memperkecil. Jadinya bukan gadang betulnya. Bagaimana juga caranya? Pertama, hilangkan najis dulu. Begadang najis. Tak begadang bukan hanya tak begadang ianya. Bukan hanya tak begadang. Begadang termasuk bekas-bekas yang najis itu. Sesudah kita hilangkan ini, taruh air lebih. Begadang betul. Kadang-kadang kacau yang baru tak play, baru bisa. Minyaman pun tetap dia memperbesar najis. Lanjut. Jadi dan juga hal-hal yang lain. Cuman kalau misalnya sudah sukar sekali, lagi popok anak bayi, kahek dan sikat tapi masih ada warna kuning misalnya, itu enggak apa-apa, itu sudah dimaafkan. Tapi bukan ada sikat kena bekas, karena memang kali dua kita pakai kan akan membekas di pokok anak amin kan. Ini kalau maaf. Karena dianggap warna itu karena menyatu dengan pori-pori daripada kain, susah sekali untuk dihilangkan, itu dimaafkan. Tapi dengan hana dari sikat langsung dah pegang ke rumah, itu tidak boleh. Karena tadi tidak boleh ada warna najis ataupun bau najis ataupun yaitu rasa daripada najis itu. Itu tanda-tanda bahawa najis itu belum hilang. Mungkin itu komentar. Silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Tadi jumlah air, air kelapa tidak bisa mensucikan. Nah, ketika air kelapa itu berjumlah 120 liter lebih, atau lebih banyak, bisakah mensucikan untuk wudhu pertama, kedua untuk kita pipis misalnya, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan Pak Tengku Faisal, belum 3 jam jauh daerah kamu kan berkaitan dengan jaman waktu dulu. Wina kamu masjid saya ada PRC dicelup gebo kanan yang kaitan penatan kanan belakangnya kesalahi kau gepre pada panadisan. Jadi itu jaman terpakai laulai itu berarti nyadana harus mesti tanah liat. Jadi apakah itu salah? Apa benar? Terima kasih Pak. Mengendangi bahawa tanya kula bahawa tanya yang memang sama sekali hendak berpula. Akan tetapi
ia yang bekas pakai gunungnya, sehingga dia dah buka kerannya gunung sampai ia dalam kulanya terus mengalir luar. Ianya pukul dianggap ia suci dan diucikan sabuk. Yang kedua, setiap tawanan yang ditemu dalam penjara, ini ada kira si tengok ilahnya, ibi rumpun itu lambangan apakah sesuai dan dibolehkan dalam syariat Islam? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap air yang suci tapi tidak menyucikan, berbeda dengan air mustamah. Air suci tidak menyucikan, yaitu air suci tidak menyucikan bukan karena mustamah, dikumpulkan air iu no, tak kumpul gula ia teh, tak kumpul hingga ana lima tuk di teh. Apakah itu menyucikan? Tidak. Walaupun kalimah reduh di teh tidak menyucikan, hanya dia saja suci. Air yang tidak menyucikan, cara kita jaga harus lebih ketat. Lebih ketat kita jaga. Karena ada bangsa pulahnya, tak apa ubi masjidnya, ubi musalahnya, ubi musalahnya penuh. Reda cicak itu tetapnya kadaji. Dibahayakan saat, karena dia tidak mampu menjaga diri daripada jangan bernajis. Karena mampu dinya. Masuk minyak makan. Dan minyak makan. Reda cicak sama lepas apa odrom gimana sih? Anjir, karena dia tidak punya kekuatan untuk mencegah dia daripada terpengaruhi daripada unsur-unsur najis. Karena kekuatan jika menyucikan suci mentah, tidak mampu menyucikan yang lain. Hadirnya ini yang udah mekat, yang mekat yang jualan yang ada di pasar, mana ada dia. Pernah kita lihat waktu dipompa minyak makan itu kan ada yang jatuh, sudah jatuh ke bawah, ditiun busai mak lantai dulu no. Mereka pernah cepat. Yang perilaku Islami itu jual bayul mabrur, mabrur enggak ada. Tidak boleh. Jadi ia cukup ia sebagainya tidak boleh digunakan walaupun dia sudah banyak sekali. Yang kedua menyangkut dengan tanah yang digunakan untuk tasama. Tanah digunakan boleh, tanah lekitnya boleh ataupun tidak, tapi yang penting jangan abu. Yang baik apa ya? Itu yang jangan. Jadi mesti tanam-tanam yang ada yang cocok dia. Yang penting bersuci menyucikan dan nanti mulia. Tanam clear. Mami aja pun memudahkan ada jalan belang tak cocok itu. Tapi menjadi dalam kota lain belang. Nah, dipakai tapi ingat tapi harus suci menyucikan. Yang anjir apa anjir? Tak boleh debu itu enggak boleh. Nah, yang ketiga pertanyaan kuno urang dalam penjara. Nyonya kelak. Urang dalam penjara dia perilaku yang lainnya oleh penguasa tidak boleh. Tidak boleh. Jadi lembaga bukan lembaga pemasyarakatan lebih ke kan. Kan disesuaikan nama yang lebih bagus. Tidak boleh hal-hal seperti itu. Jadi walaupun orang itu salah, tetap perilaku harus sesuai dengan kemanusiaan. Anjir, tanya binatang ulir dan biopok, tikuh biopok, binatang fawasek. Kala disuruh bunuh binatang fawasek, tapi tapoh dengan secara tidak terhormat bisa tak boleh. Tikuh dalam perangkap dati ilamiah. Tak suah batai, tak boleh. Itu haram hukumnya dosa. Dati lama pun hukumnya dosa, tak boleh. Jadi walaupun disunatkan untuk kita bunuh, tetapi tetap harus dengan cara-cara yang sesuai dengan syar'i. Urang salah, bunuh dengan bermacam-macam salah ada. Tapi hanya bahawa urangnya dari tindakan yang tidak manusiawi kepada orang, tak boleh. Jadi hanya
minum dalam WC dengan diberi makanan yang tidak layak, apa dah itu harus diberikan makanan yang layak. Makanya bab kita tanya kita waktu itu dia dalam penjara kan minta mahgat, minta mabrur. Karena hanya pembinaan selama dalam pemasyarakatan dalamnya. Tapi minta kala buat nanggrogo. Itu tibit-tibit dulu dalam penjara. Karena lagak tak Gila Domba depan Enfolina lengkap Nyulun 2 tahun yang kali lah keliling Aceh Mengejak sosialisasi bahaya narkoba di LP keliling Aceh Takingon, Aceh Tenggara, Kayolus, Melabu, Aceh kan hampir lah. Oh memang menyedihkan. Tak kalau ini betul-betul penjara, bit-bit penjara, tempat main kan? Tempat main yang nak yang kena pengan poli di kita jangan kita tak main. Pandai nak hari kita cara hari itu gergaji betul-betul, kadang-kadang tidak nyaman, tidak manusia. Kalau hidup, main hidup makanan, hidup ya Allah, cukup menderita. Jadi tidak boleh. Harus diperlakukan orang yang bersalah tetap boleh diberikan hukuman, tapi hukuman itu tetap harus yang memenuhi standar nilai-nilai kemanusiaan. Betul kalau ingat masalah denda, kan? Guru itu tidak boleh memberikan denda kepada murid-muridnya dalam bentuk materi. Hadir karena tidak mendidik. Jadi guru boleh memberikan sanksi kepada muridnya yang melakukan kesalahan yang bersifat bukan materi. Dia pergi pula, dia ampuh jalan. Yang jika kenanya sifat mendidik. Tapi bukan dalam apa yang 5 ribu. Ini orang kaya apa 5 ribu? Gerdoh ribu dia. Ini tidak mendidik. Di agama sudah dicegah dari awal tidak boleh denda itu yang bersifat materi hadir. Ini yang bersifat mendidik. Nah, tiga lagi umai buang mah ini kita buang di belah. Atama itu. Ini hanya mendidik kan. Penjara itu je tu buang mah iba. Tidak boleh mendidik yang bersifat denda, tidak boleh yang bersifat materi. Jadi yang jid adalah denda yang bersifat mendidik. Hanya sebut belum benar yang menyebut anak kedua pula Mekah. Okey. Oh ya. Nya lagi pula ketanyonya. Nya meyohana ber naji hana betul. Hana betul. Tapi bangkala di dalam pula ketanyonya na cicak sini nya ada tabuka ia keran kai tubir luar haji. Tidak boleh. Haji tidak boleh. Jadi yang mengalir itu rayu juga. Ratu hancurnya. Ratu hancur. Tidak boleh. Harus berat bawah. Biar negeri di bawah dia lagi contoh WC kita tengok. Kloset WC kan mana naigo yang jatuhnya. Biar jatuh ni kalau kita tengok daerah-daerah yang hanai pun kalau jatuh ni. Ini jatuh ni. Lihat tak dengar tak itu. Setelah itu muncul air lain. Ianya kan suci. Apa itu rayu? Adapun lagi pula katanya selama nak cicak di dalam biuk gitu. Yang ia yang tahu buka keran dia tetap tidak suci dia. Jadi dia berwuduk harus berwuduklah buat keran. Tidak boleh digunakan ia yang nak di dalam ulahnya. Punya tidur hana betul. Tidur hana masalah. Jadi binatang-binatang yang hana darah yang mengalir pada tapok dalam bentuk ia nyuruh tapi dalam salat tidak dimaafkan. Ingat. Gepung maaf bak makanan, gepung maaf bak iya. Tapi dalam salat tidak dimaafkan. Di nasidom sini bahaki kita tanya, buat dia selesai sembahyang tak kala sembahyang ni payah ulang. Karena itu dianggap bangkai. Itu dalam konteks salat. Yang dimaafkan bak makanan. Ulat, sidom yang dimaafkan bak bentuk makanan. Dalam salat tidak dimaafkan. Sedikit Abu masalah makanan terhadap pensucian. Ini misalnya Abu seperti dendeng sekali produksi dia kan banyak.
dia kalau bisa disucikan setelah pemotongan, hancur dagingnya. Kalau bisa dicuci sekali sebelum pemotongan, kan setelah pemotongan kan keluar lagi darahnya. Apakah darah yang mengalir atau sisa darah? Langsung saja. Ini menyangkut masih dengan sucian dan menyucikan. Bunurlah Ustaz Begah, bila ini anak dua bulan, tidak, berarti nanti dua kali perlu semayang. Mesti bunur Ustaz. Tajak masa depan, yang nasikinya kita punya. Otak risalah memang secara ilmu agamanya karena suci. Jalan keluarnya mana? Tanah suci purta BAB hana gila yang nasinya dan tanyamu hana karena tanyamu ini dalam posisinya tiba. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang kami muliakan, sekarang ini kan di beberapa negara itu ada krisis air, jadi krisis lah, susah dapatkan air, sehingga ada teknologi mengolah kembali sehingga nanti jadi bersih lagi. Dan di beberapa negara Eropa itu ada alat yang mampu membersihkan kembali. Jadi air bekas cucian, bekas toilet, bekas BO lah segala macam diolah kembali sehingga menjadi bersih lah, istilahnya bersih. Nah, itu bagaimana statusnya itu? Apakah suci mensucikan atau bagaimana? Terima kasih. Ini pengalaman Abu. Saya pernah melihat proses pembuatan gula merah di Aceh Tengah. Jadi pada saat penggilingan tebu itu air gula bercampur dengan oli. Jadi di mesin itu setiap beberapa saat itu memang harus ditetesi dengan oli supaya mesinnya tetap jalan. Jadi pada saat keluar air tebu itu bercampur dengan oli. Menurut pemilik perusahaan, oli itu bukan najis, memang betul bukan najis. Dia pada waktu pemasakan air tebu itu olinya naik bersama dengan busa. Jadi busa itu dibuang, busa dari air tebu dan oli dibuang. Apakah air tebu itu bisa dimasukkan kategori tidak halal atau halal? Sekian. Kalentara palumo. Bio dah cincang atau jilidnya mendarah lo. Apakah tu cukup dengan darah pertama tidak? Yang sip mendarah pertama dekedi tak apa ada dulu. Satu paha kita masak itu tidak perlu darah mentang dua, tak tahu jalan belakang tak apa yang silakan. Tapi kalau sudah kita cincang itu tidak berlaku penyucian yang pertama, harus penyucian yang kedua. So pegang dendeng yang benar. Jadi harus penyucian yang lain. Haji ataupun ini dah pun juga tak benar. Silakan. Termasuk engkau juga dengan kita pindah perut. Ada pelak-pelak, ada tak benar. Ada guna silakan boleh. Angkat engkau panggang dia apa jauh. Engkau panggang ini pindah perut betul ni. Kerana kita tak tahu engkau panggang ini kira adalah sah kita makan. Tapi kalau sudah kita cincang tidak boleh, harus ada penyucian kembali ya. Yang kedua tentang yang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat kita lihat darurat untuk apa? Darurat untuk apa? Kalau daruratnya untuk betul nyawa, hantar JP itu tanya mati, hantar JP itu tanya sakit, tidak kita minum kita sakit, maka boleh minum air yang sudah kena najis tadi. Itu dalam konteks nyawa. Tapi dalam konteks salat tetap tidak boleh. Salat yang tidak pakai air. Karena masalah sembahyang ada hubungan dengan Allah, berdepu kepada Allah. Hanya dimui dia. Jadi tidak boleh menggunakan air najis untuk salat, tidak boleh.
Jadi dibenarkan salat dengan tidak menggunakan air kalaupun tidak ada tayamum. Jadi istilah di sini dikatakan dengan faqid tahurain. Tidak ada air dan tidak ada alat untuk bersuci. Dan kalaupun ada orang tawar, pegang tunggu yang Pak Dicok Yelun macam ambil air saya, jangan salat tidak ada wudu. Itu tidak mesti kita terima. Ana wajib terima. Jujur sembahyang dengan baik pakai iya. Karena tak terima pemberian orang tu banyak kali umur bahasa Aceh. Apa cekak-cekak ni ungkap-ungkapan disebut-sebut di belakang. Kan tidak wajib. Ini termasuk anak kepada ayah. Seorang ayah dia miskin, anaknya kaya raya. Dia akan beri uang. Ni ayah uang 50 juta. Silakan ayah pergi ke haji. Itu tidak mewajibkan haji ayah. Tidak mewajibkan haji ayah. Karena dianggap juga anak-anak juga seperti itu. Di mana ada dua bok, jauh raya katalah tidak apa ada tunjuk pengnya. Ya ayah. Ikutlah ayah menjawab dia tunjuk peng dia awal tidak apa-apa. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang harus diperhatikan. Umur-umur bahasa Aceh. Tapi dari ayah untuk anak pun tak ada masalah. Karena harus sakit hati. Memang tak. Bukan ayah orang. Biar peraya kah hubino kah pedih ke bukan. Yang ada sakit hati. Tapi bangkan si betul ni tajuk peng dia tak ke lagi nya. Yang anak ke tajuk peng anak longkut dia. Yang sakit hati lah. Luar biasa. Jadi makanya tidak mewajibkan kewajiban ayah dengan pemberian daripada anak. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan pengolahan. Kalau pengolahan itu daripada najis, maka tetap najis walaupun sudah diolah. Pengolahan dari najis tetap najis walaupun sudah diolah. Maksudnya memang tahulah dia kegadah dan dari rasa tetap masih najis. Tidak dikatakan bahawa itu sudah suci. Jadi tidak boleh pakai dalam kondisi kecuali kalau misalnya daerah-daerah yang sudah kesulitan mendapatkan air diolah, itu masuk kepada kategori darurat. Tapi dalam kondisi yang normal tidak boleh. Dalam kondisi normal kita gunakan ini pengolahan yang daripada unsur najis. Jadi walaupun sudah berubah, tapi tetap dia asalnya najis. Kita kembali kepada najis. Yang selanjutnya pula ia terbaik. Kalau dalam konteks kajian fikih itu boleh, karena oli itu suci. Tapi dalam konteks kesehatan terganggu tidak. Terganggu juga harum. Jadi harum bukan hanya halu-halu mentang halu-halu tidak boleh. Batai akan. Tapi dah baju dia ke harum. Karena mengganggu kesehatan. Kasus yang air tebu bercampur dengan oli itu, kalau misalnya dalam sudut pandang kesehatan itu bermasalah, maka juga masuk dalam kategori haram lil aridi, bukan haram bizatinya. Jadi tetap Haji Kudubir sertifikat halal. Walaupun dimasak itu, jadi kita bukan melihat apa busanya yang diangkat, tetapi menisan ini coba ditinjau dari sisi kesehatan. Apakah membahayakan atau tidak? Karena di segi halal haram bukan hanya proses najis tidak, tapi halal haram juga menyangkut dengan masalah merusak ataupun tidaknya kesehatan seseorang. Juga itu halal haram diperhatikan.